Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa LCP Indonesia, pada Jumat yang mulia ini tanggal 1 Maret 2024, kami dan kru LCP Indonesia akan berbagi suatu pengetahuan yang sangat penting yang berhasil kami temukan, kami rumuskan melalui penelitian mandiri selama 22 tahun dari tahun 2002 sampai 2024. Ya. Saya memimpin keluarga melakukan penelitian mandiri selama 20 tahun untuk mengatasi penyakit kronis, yaitu trauma kronis yang dipicu oleh lemahnya pengetahuan agama, ideologi, dan sains modern dalam membantu saya menemukan solusinya. Alhamdulillah, sekarang kami sudah dapatkan suatu konsep pengetahuan baru dari penelitian, itu disebut dengan sains tauhid. Nah, pemirsa, ya pasti sains tauhid ini masih baru gitu. Makanya kami membagikannya sebagai sarana bagi pemirsa untuk membedakan dengan sains yang ada, yaitu sains modern. Sehingga judulnya disebut dengan perbedaan antara sains modern dengan sains tauhid. Ya. Sains modern adalah metode berpikir ilmiah, ya, yang menjadikan teori dualisme pengetahuan sebagai induk teori dalam menjelaskan suatu fenomena. Apa itu yang dimaksud dengan berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah adalah berpikir rasional, kemudian didukung dengan fakta-fakta ilmiah, kemudian disusun dengan teori dan metodologi tertentu. Nah, teori dan metodologi tertentu ini dipisahkan dari pengetahuan agama, sehingga disebut dengan teori dualisme pengetahuan dalam mengatasi atau dalam menjelaskan suatu masalah atau mengatasi suatu masalah. Sehingga sains modern ini dikatakan sains yang menggunakan teori dualisme pengetahuan yang memisahkan teori sains dengan agama dalam mengatasi atau menjelaskan suatu fenomena. Jadi kekuatannya cuma rasionalitas, fakta-fakta ilmiah, kemudian disusun secara sistematis, kemudian digunakan menggunakan teori dan metodologi tertentu yang bersumber dari kemampuan otak rasional itu sendiri. Nah, itu disebut dengan sains modern. Jadi sangat lemah sekali kalau dilihat di situ, ya, karena sains modern itu hanya mengandalkan kemampuan otak manusia biasa, ya, mengandalkan otak biasa, kemudian didukung dengan fakta-fakta ilmiah. Nah, apa yang maksud dengan sains tauhid? Sains tauhid adalah sains modern yang dipandu dengan teori penciptaan tauhid, kemudian menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber primernya. Kemudian didukung dengan pengetahuan ilmiah Islam, pengetahuan ilmiah modern, fakta-fakta ilmiah, ya, secara terpadu, kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan teori penciptaan tauhid sebagai induknya, kemudian didukung dengan teori dan metodologi rasional lainnya yang relevan, sehingga bisa memberikan suatu penjelasan yang sangat kuat dan diberkahi oleh Allah dalam mengatasi suatu masalah atau dalam menjelaskan suatu fenomena. Nah, dari penjelasan tadi, ya, kita bisa bedakan bahwa sains tauhid tidak lagi menggunakan teori dualisme pengetahuan, tetapi menggunakan teori kesatuan pengetahuan, yaitu teori penciptaan tauhid, teori penciptaan yang kami kembangkan dari kalimat tauhid tadi. Kemudian menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber primernya. Kemudian menggunakan pengetahuan ilmiah Islam, menggunakan pengetahuan ilmiah modern, kemudian didukung dengan fakta-fakta ilmiah, kemudian disusun, kemudian didukung lagi dengan teori dan metodologi lainnya yang relevan, yang rasional. Sehingga memberikan suatu penjelasan akademik yang sangat kuat dan diberkahi oleh Allah SWT. Kenapa dikatakan kuat, sangat kuat? Karena tidak hanya menggunakan kemampuan otak rasional, tetapi juga menggunakan kekuatan Allah, kemudian kekuatan rasional, kekuatan fakta, kekuatan teori dan metodologi, dan lain-lain sebagainya, kemudian disusun secara akademik.
dalam menjelaskan suatu masalah atau dalam mengatasi suatu masalah. Ya, itu dibandingkan dengan sains modern. Kalau sains modern hanya menggunakan rasionalitas, fakta-fakta ilmiah dan teori metodologi yang bersifat rasionalitas, tidak membawa kekuatan Tuhan, tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, karena tidak ada teori yang bisa digunakan untuk menghubungkan itu. Alhamdulillah kami berhasil merumuskan teori penciptaan tauhid sebagai teori dasar untuk menghubungkan antara agama Islam dengan sains modern, sehingga melahirkan sains tauhid sebagai sains baru yang sangat kuat apabila dibandingkan dengan sains modern. Nah, kemudian kenapa dikatakan diberkahi? Karena sains tauhid langsung dalam menjelaskan atau mengamati suatu fenomena langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasarnya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah ada Tuhanmu yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, sains tauhid adalah sains yang melakukan penelitian atau pengamatan suatu fenomena yang langsung disandarkan kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah tugas pertama yang dianjurkan oleh Allah kepada manusia setelah Nabi Muhammad, yaitu setelah memiliki akidah dan syariah Islam yang baik, maka tugas selanjutnya dalam bidang pengetahuan adalah melakukan penelitian atau riset yang dipandu dengan menggunakan sains tauhid sebagai konsep dasarnya. Inilah yang kami lakukan dan alhamdulillah sekarang kami sudah bisa berhasil melahirkan bukunya ini ya, sains tauhid adalah sains pertama di dunia ini ada sementara proses penerbitan, belum ada ISBN-nya ya, ini. Kemudian ini adalah referensi yang sudah kami selesaikan. Ini tebalnya 650 halaman. Itu panduan workshop dasar sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi dokter sejarah. Ya, itu ada lagi satu buku yaitu panduan dokter sejarah. Ya, ini adalah panduan dokter sejarah dalam mengatasi stres, depresi, COVID-19, perang Ukraina, perang nuklir dan perang dunia 3. Ini adalah penerapan sains dalam bidang kesehatan dengan menyatukan ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu budaya, ilmu sosial dan ilmu kesehatan, termasuk ilmu ekologi secara terpadu ya, antara ilmu sejarah terapan dan tindakan TMT yang dikemas dalam bentuk studi baru disebut dengan dokter sejarah. Ya, dokter sejarah adalah penerapan sains tauhid untuk bidang kesehatan secara terpadu, untuk keselamatan, perdamaian, kesehatan, penyembuhan dan kesetaraan secara terpadu dan berkelanjutan agar manusia bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Nah, para pemirsa, demikianlah perbedaan antara sains modern dengan sains tauhid. Sains modern itu lemah, hanya mengandalkan otak rasional, fakta, jadi walaupun hasilnya baik, tapi itu belum bisa membantu orang untuk bisa melakukan yang baik. Tapi kalau sains tauhid itu lebih kuat, karena dia didukung oleh teori penciptaan tauhid yang langsung disandarkan kepada Allah, kemudian didukung dengan Al-Quran dan hadis, didukung dengan pengetahuan ilmiah Islam, pengetahuan ilmiah modern, fakta-fakta ilmiah dan teori dan metodologi yang relevan, sehingga hasilnya lebih memotivasi manusia atau peserta didik untuk menerapkan apa yang dijelaskan di dalamnya. Sehingga ini sangat membantu kita saat ini dalam mengatasi kelemahan dan permasalahan sains modern yang tidak berdaya dalam mengatasi krisis, konflik, perang dan bencana yang terus terjadi setelah COVID-19. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.